6 bulan sudah presenter Anya Dwinov berjibaku melawan gugatan ahli waris dalam kasus sengketa rumah di kawasan Jaka Sampurna, Bekasi. Selama itu pula ketenangannya terusik. Dan kemarin pada sidang kesimpulan yang dihelat singkat di Pengadilan Negeri Bekasi, presenter lawas itu setidaknya boleh lega karena hanya tinggal menunggu keputusan majelis hakim pada tanggal 29 Maret 2017 mendatang. Semua bukti termasuk saksi ahli telah dipaparkan Anya di ruang sidang. Ihwal bagaimana kebenaran putusan Anya mengaku menyerahkan semua penilaiannya pada majelis hakim. Kalau aku sih selalu bilang berapa kali kalau ditanya mengenai kasus ini, sebenarnya menurut aku ya dari sisi aku rasanya tidak perlu aku bumbu-bumbui dengan bunga-bunga pandangan aku maupun aku ucapkan apapun dari bukti tertulis yang ada. Aku rasa itu bisa menjawab semua yang menjadi alasan ataupun gugatan dari si penggugat. Jadi kalau penggugat ngomong A, ya udah aku ada dokumen yang bisa menjawab itu. Kalau dia ngomong B, aku juga ada dokumen. Karena menurut aku selama ini menjalankan persidangan ini hanya menggunakan bukti-bukti yang ada secara tertulis. Dan itu bukan surat yang aku bikin sendiri loh. Itu isinya adalah seperti akte dari notaris. Lalu kontrak perjanjian antara aku dengan pihak pemberi kredit aku dari pihak bank. Terus apa ya? Ya semuanya akte autentik lah, bisa dikatakan demikian gitu loh. Meski merasa mengantongi sejumlah bukti yang kuat, namun ia tak mau sesumbar mengatakan jika posisinya paling benar di hadapan publik. Apalagi munculnya gugatan dari kubu Alida Bainizar justru setelah ia melunasi kewajibannya sebagai pembeli melalui KPR salah satu bank ternama. Ya kita nggak tahu, ini kan melalui lembaga pembiayaan. Katanya sudah lunas disampaikan ke salah satu pihak ahli waris itu. Klien saya sampai hari ini tidak ada, sepeser pun tidak ada menerima. Saya sebagai pembeli sudah menyerahkan dan melunaskan kewajiban saya melalui KPR dan juga uang muka dari saya kepada pihak penjual. Masalah bagi kuenya seperti apa, ya saya nggak ikutan dong. Padahal keputusan Anya membeli lewat jalan KPR itu lantaran sebelum dimilikinya rumah tersebut sulit terjual. Ia bahkan sudah berusaha membantu agar rumah tersebut cepat laku, namun apa yang didapat Anya? Setelah membantu untuk membelinya, ia malah digugat ahli waris. Ini aku salahnya apa gitu loh. Pada saat rumah itu ditawarkan mulai di tahun 2009, aku bantu cariin calon pembeli. 2012 nggak laku, akhirnya mamaku bilang ya udahlah kamu aja yang beli gitu. Bisa dinilai lah siapa yang posisinya benar, siapa yang posisinya membuat-buat kasus. 6 bulan berjibaku dengan kasus perdata di pengadilan jelas membuat Anya letih waktu, tenaga dan pikiran terkuras. Tapi ia tetap bisa mengail hikmah. Kini ia lebih mahfum bagaimana jual beli tanah. Ya, itu bisa jadi bekal untuk kedepannya. Kalau aku mau beli rumah, mau itu warisan misalnya nih ya, aku akan memastikan semua ahli waris harus hadir di dalam ruangan bersama dengan aku pada saat penandatanganan akte, nomor 1. Kedua, aku akan membawa saksi yang tidak punya hubungan darah atau keluarga atau perkawinan atau apapun bersama aku dan tidak ada hubungan pekerjaan. Supaya kalau ada apa-apa bisa jadi saksi aku di pengadilan. Saya menyatakan bahwa semestinya saudara-saudari Anya ini kan tidak layak dijadikan sebagai pihak tergugat satu dalam perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena dalam proses perbuatan hukum ini sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara Anya tinggal menunggu keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi atas kasus sengketa tanahnya, aktris Inneke Koesherawati nampaknya belum bisa bernafas lega. Pasalnya sejak sang suami Fahmi Darmawansyah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap pengadaan monitor satelit Bakamla, ia cenderung menghindar dari awak media. Kemarin, wanita yang kini berhijab itu akhirnya muncul mendampingi sang suami dalam sidang perdana yang dihelat Pengadilan Tipikor Jakarta. Pada sidang perdana itu, suami Inneke dengan gamblang mengaku jika inisiatif memberi imbalan itu murni dari dirinya, bukan dari Bakamla. Pernah di rumah saya. Mas kaca. Terus ada permintaan nggak Bang dari? Nggak ada. Di awalnya saya ngasih apa? Nawarin rumah paling satelit itu. Enggak. Bang Fahmi yang nawarin atau Pak Ari yang minta Bang? Saya yang nawarin. Resmi ke kantor. Masih. Bang.
Ya baik pemirsa, kalau untuk Fahmi sendiri tentunya kita menyerahkan sepenuhnya kepada sang pengadil. Jadi biar nanti penentuannya pengadil lah yang bisa untuk menilai dan juga tentunya mengambil keputusan gitu. Cuman kalau untuk dari kasus yang Anya Dwinov, tentunya di sini saya sebagai sahabat Anya Dwinov pun juga tentunya salut ya dengan Anya begitu ya. Karena memang ini akan menjadi pelajaran yang berharga untuk Anya ke depannya agar bisa lebih berhati-hati lagi ketika mungkin jual beli tanah dan juga tentunya rumah pemirsa gitu. Betul, agak ruwet sih ya, dia udah bayar, udah KPR, tapi orangnya nggak mau pergi dari rumahnya. Tapi aku setuju sama Anya, memang kalau kita bikin transaksi kayak gini itu memang kita harus lebih menjaga-jaga, nggak ada salahnya ya James ya. Betul Jadi semuanya sekali. memang udah disiapkan dengan baik ya. Semoga ini menjadi pembelajaran nggak cuma buat Anya ya, tapi Bagi buat semuanya yang menonton ini ya. Pengalaman adalah guru yang sangat berharga pastinya ya. Dan Betul tentunya untuk sekali. sekarang ini mungkin aja Tuhan akan memberikan sesuatu yang berharga untuk Anya Dwinov untuk kedepannya Amin. pasti ya.